persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti menara doa dengan kami. Nah, Bapak Saudara ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Kami berkumpul bersama-sama di menara doa ya Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan berjumpa dengan Engkau secara khusus ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, lewat doa, pujian dan penyembahan kami. Lewat kuasa firman-Mu ya Tuhan, hidup kami diubahkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Tuhan Engkau baik buat kami. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Yesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dari awal katakan, Kau Tuhan, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih
sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Yesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Dia, haleluya. Dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Yesus. Segala hormat sembah Yesus seumur hidupku. Mari datang sembah Dia, Bapak Saudara. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan boleh selamatkan kami. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Mari bawa kami ya Tuhan Yesus, untuk kami setiap hari naikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa buat kami. Hidup kami ya Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Biarlah kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Haleluya. Kami berikan ya Tuhan hormat kami kepadamu ya Yesus. Engkau layak disembah Yesus Tuhan. Ini doa kami. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Yesus.
naikkan ucapan syukur. Ya Kau berkati hidup kami, ya Tuhan. Kau bawa kami, ya Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, persembahkanlah hidupmu kepada Dia. Jadikanlah Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Biarlah Tuhan memimpin hidupmu. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami bawa semua hidup kami kepada-Mu, ya Roh Kudus. Pimpin kami, berkati kami Tuhan. Terangi jalan hidup kami, Yesus Tuhan. Tuhan, jamah kami, lawang kami. Mari Roh Kudus, berkati kami, sembuhkan kami, ya Roh Kudus. Haleluya. Kami ada di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Mari semua berdoa, berdoa dalam berbahasa roh. Ya lama, sialama, lama, sialama, haleluya. Haleluya. Lalabaya syadakara. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Dia. Oh, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku.
hamba yang berkenan selalu. Mari lebih lagi ya Tuhan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin padamu, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin Tuhan, haleluya. Ku yakin padamu, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan haleluya. Ku yakin padamu, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Yesus, ku sembah sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sembah dia, katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah, amin Tuhan, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Bapa, dalam nama Yesus, kami tundukkan hati kami Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu.
Turunkan berkat-Mu Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Baik yang ada di Holy Spirit Room maupun yang mereka mengikuti secara online ya Bapa. Aku minta turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Pelihara anak-anak-Mu ini Tuhan. Pelihara, lindungi Tuhan, jaga ya Tuhan. Berkati berlipat kali ganda ya Tuhan. Tuhan berikan hati kami Tuhan. Sinari hati kami Tuhan dengan terang firman-Mu ya Bapa. Buka mata hati kami untuk bisa melihat pengharapan ya Tuhan yang terkandung dalam panggilan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, tuntun kami. Pakai kami Tuhan, percayakan kami untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara. Ada baiknya kita terus belajar, terus menggali tentang kekekalan. Ya, karena Alkitab katakan dalam Pengkhotbah 3:11 katakan apa saudara? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan ia juga memberikan kekekalan di dalam setiap hati kita. Nah, ya saudara, kenapa? Saudaraku, saya ingin sharingkan bahwa kita harus ngerti bahwa kita diciptakan untuk kekekalan. Bukan hanya untuk sekedar hidup atau bertahan hidup di dunia ini saja. Oleh karena itu hari ini saya ingin berikan lanjutan daripada khotbah daripada hari Minggu sebenarnya saudara. Yaitu bagaimana hidup dalam terang kekekalan. Ya, kalau kita bisa hidup dalam terang kekekalan, artinya begini saudaraku. Saudara bisa bayangkan sekarang kita ada di dalam satu ruangan, ya kan, yang terang, ya kan. Kalau kita berada di satu ruangan yang terang, artinya apa saudara? Kita bisa melihat satu dengan yang lain. Kita bisa tahu di mana barang ini berada dan bagaimana jalan keluarnya untuk dari ruangan ini. Saudara sekarang bayangkan lagi, seandainya kita berada di ruangan yang gelap gulita. Gelapnya tuh pekat sekali. Apa yang saudara alami? Pertama rasanya ngap, walaupun sebenarnya ada oksigen. Yang kedua kita tidak tahu, tidak saling mengenal. Saudara di mana, saya pun tidak tahu saya ada di mana sebenarnya. Itulah orang yang hidup dalam kegelapan. Nah hari ini kita akan belajar, saudaraku, kalau kita hidup dalam terang kekekalan, ya kan, apa yang akan terjadi? Ya, dasar firmannya yaitu 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Ya, dari ayat ini saudara itu tersirat saudara. Banyak sekali makna-makna yang kita bisa pelajari, ya kan? Untuk kita bisa mengupas tentang hidup dalam terang kekekalan. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melampaui segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Katakan amin saudara. Kalau kita perhatikan dan baca ulang-ulang, saudaraku, ini yang namanya hidup dalam terang dalam kekekalan. Ya kan? Kalau kita tahu ujungnya akan baik, saya percaya kita nggak pernah khawatir. Katakan amin. Nah hari ini saya ingin ajak lagi merenung begini. Ya saudara. Kalau saya tanya sama saudara, ya kan pertanyaan apa rencana saudara yang terbesar dalam 5 tahun ke depan. Saya yakin semuanya lancar. Bisa jawab dengan lancar. Oh Pak Sabta, saya ingin bangun usaha. Saya mau beli rumah, saya mau menikah, saya mau menyekolahkan anak. Beberapa saudaraku, saya ingin menikmati masa pensiun. Atau saya ingin layani Tuhan sungguh-sungguh. Saudaraku, kita bisa jawab itu. Dan semuanya itu jawaban adalah yang baik. Tetapi saya mau ulang lagi tuh, menanyakan satu pertanyaan. Saudara, yang jauh lebih penting dari pertanyaan 5 tahun ke depan. Saya nanyanya begini, di manakah kita akan berada? Kalau kita, atau di mana saudara akan berada?
100 tahun dari hari ini. Karena kita akan sampai ke sana. Atau ya kan lebih ininya lagi, saudara lebih jauh lagi, di mana kita akan berada 1.000.000 tahun dari hari ini. Karena beberapa di antara saudara kan sudah nyampe 50 tahun kan. Saya sudah 61 tahun lebih di sini. Dan pasti kita akan sampai juga ke 100 tahun ke depan. Itu pertanyaannya. Saudaraku, aneh ya kan saudara, bin ajaib atau ironis ya. Kita semua sangat pandai merencanakan hidup yang hanya berlangsung 60, 70, 80. Bahkan berapa dapat anugerah 100 tahun. Tetapi kita sering hampir tidak pernah mempersiapkan kehidupan yang kekal, yang tidak akan pernah ada ujungnya. Terus, saudaraku. Saya kasih perumpamaan waktu khotbah-khotbah saya tentang seutas tali. Ya saya bawa seutas tali, saudara bisa bayangkan kita bentangkan tuh dari Palembang sampai New York. Bahkan sampai putar lagi saudaraku. Ya kan seutas tali itu ya anggap itu ilah kekekalan. Lalu saudaraku ada satu ujung merah, itu 1 senti saudaraku. Ujung saya tanda sepanjang 1 senti. Maksudnya apa arti 1 senti itu saudaraku? Itu adalah seluruh hidup kita di dunia ini. Mungkin 70 tahun, 80, 90 tahun ya kan. Dibanding daripada kekekalan. Jadi saudara 1 senti itu seperti 1 titik. Betul gak saudaraku? Nah ironisnya saya mau katakan. Sebagian besar manusia menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk yang apa? 1 senti ini. Saudara dia kerja banting tulang. Enggak salah itu harus saudaraku ya kan. Bahkan beberapa memperebutkan ya saudara harta yang bukan milik dia. Enggak Pak, ini warisan. Warisan saya mau bilang warisan itu bukan milik kita loh. Itu milik orang tua kita yang kadang-kadang tidak pernah dibagi sama kita. Dia tinggal, dia check out aja di dunia, dia gak pernah ngomong. Itu untuk kita. Tapi kita ngerasa karena kita anaknya itu hak kita. Di dalam saudaraku banyak hal. Nah hari ini saudaraku Kristus ya kan. Sampai kita lupa. Saudara dengan saudara. Saling apa saudaraku? Saling masukin penjara karena uang. Saling hianati. Saling jatuhkan segala macam. Padahal kita tahu. Ya kan saudara. Ya kan? Kita lupa ada bagian tali yang begitu panjang. Saya kasih contoh lagi, satu lagi tentang apa? Hotel dan rumah. Saudaraku, saudara bayangkan, ya kan? Beberapa dari saudara hamba-hamba Tuhan di sini kan cuma 1 malam atau 2 malam kan? Saudara tinggal di tempat hotel atau mes daripada gereja, ya gitu. Apakah saudara akan bongkar itu mes gereja? Saudara bongkar lalu saudara perbaiki, ya kan? Diganti semua dengan biaya ratusan juta, miliaran. Saya rasa enggak, karena 2 malam aja. Ngerti gak saudara? Enggak mungkin direnovasi. Karena ya kan saudara akan segera pulang ke rumah, ke tempat tinggal saudara yang tetap. Nah Alkitab katakan saudaraku, ajarkan kita. Kita ini adalah pendatang. Kita ini adalah pendatang, perantau. Bahasa apanya? Musafir zaman dulu. Ya kan saudara, musafir. Jadi dunia ini saudara, ya kan, bukan rumah tetap. Tapi rumah kita yang sesungguhnya adalah di mana? Bersama Yesus di sorga. Katakan amin. Makanya tadi Paulus kita baca saudaraku, dia berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Yang kami perhatikan adalah yang apa? Yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Saudara nangkep gak maksudnya Paulus itu apa? Dia tuh tidak sedang mengajarkan kita bahwa kita abaikan saja hidup di dunia ini. Gak perlu, yang penting akhirat. Bukan itu. Saya mau kasih tahu ya saudara ya. Cara terbaik menjalani hidup di dunia ini adalah dengan selalu mengingat kekekalan.
Kalau kita mengingat kekekalan, berpikir dengan pikiran yang kekal, cara pandang kekekalan, saudara, itu dengan bahasa sehariannya apa? Kalau kita mau ambil keputusan, kita nggak mikir pendek. Kalau ada apa-apa, kena apa-apa, kita nggak mikir pendek. Kita mikir apa? Panjang. Kalau saudara dan saya hidup dalam terang kekekalan. Kita mikirnya dampaknya adalah yang panjang. Saudaraku. Nah, hari ini kita akan coba belajar tentang 4 prinsip penting bagaimana menjalani hidup dalam terang kekekalan. Saudara mau belajar hari ini, amin? Kita belajar ya saudara, kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, ini yang harus setiap kali firman yang saya sharingkan, biasanya saudara, poin-poinnya itu jadi pokok doa saya biasanya. Pokok doa supaya saya bisa apa? Kalau itu mengandung perintah, saya bisa diberikan kemampuan untuk melakukan. Kalau itu mengandung janji, saya bisa mendapatkan janji itu. Katakan amin saudaraku. Kalau itu merupakan satu koreksi saudaraku, atau misalnya sesuatu yang memang akan bisa membuat saya menjadi lebih baik, lebih pinter. Itu kita doakan, itu akan jadi seperti itu saudara. Katakan amin. Jadi yang pertama saudaraku ya kan, kalau saudara tiap kali dengar khotbah, saya dapetin bacaan, firman atau tulisan buku. Ini poinnya bagus nih, ini prinsip bagus. Saya berhenti sejenak dalam baca itu. Saya doakan Tuhan aku mau ini. Biar masuk. Lalu saya catat, ini mungkin jadi poin prinsip buat saya bisa sharingkan. Atau hanya untuk saya aja. Yang pertama adalah saudara, hiduplah untuk apa? Kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan. Nah, kita tahu, tapi kita tidak akan pernah bisa, saudara, menjalankan hidup dalam terang kemuliaan. Prinsip yang pertama, yaitu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sampai saudara dan saya menginginkan. Katakan menginginkan. Saudara menginginkan. Saudara, kalau kita menginginkan, pasti kita akan mendoakan. Ada sesuatu yang kita inginkan, belum tentu kita bisa dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Sampai kita libatkan Tuhan melalui doa. Katakan amin saudara. Nah ini yang maksud saya. Kita gak mungkin selalu apapun yang kita omong, kita ingin orang itu terkesan dengan apa yang kita omongin. Apapun yang kita putuskan, kita ingin setiap orang memuji-muji kita. Itu namanya manusia kita saudaraku. Tetapi kalau kita mau hidup dalam terang kekekalan, itu perlu disiplin rohani. Katakan amin. Kita nolong orang. Saudaraku, ya kan? Itu kan kecenderungan kita adalah, lu jangan lupa, jangan balas lu kebaikan gue dengan kejahatan ya. Jangan lupa paling tidak. Balas dengan kebaikan. Itu manusia kita. Tetapi saudaraku, kalau kita berkata, aku mau hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Itu hal yang perlu apa saudara diinginkan, lalu kita doakan. Katakan amin saudara. Kita akan baca dasar firman yuk. 2 Korintus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk. Selalu kalau bisa ada prinsip hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk ini. Apa filosofinya, apa dasarnya? Saya harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Satu, sebenarnya hidup kita ini gak akan pernah ada artinya dan ujungnya binasa. Kalau Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak pernah tebus hidup kita, katakan amin. Makanya dasarnya adalah seharusnya kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri. Katakan amin. Karena hidup kita sudah dibeli, sudah ditebus. Saudara, jadi setiap orang, saudaraku, masing-masing kita pasti punya tujuan hidup. Ada yang tujuan hidupnya semata-mata untuk mengejar kekayaan. Ya kan, itulah pikiran, hati dan perkataannya semuanya diarahkan kekayaan. Ya kan, ada mereka untuk mengejar karir, jabatan, popularitas atau pengakuan manusia. Saya mau katakan semuanya itu penting dan tidak salah. Tetapi harus ingat itu seharusnya menjadi apa? Alat atau sarana, bukan tujuan akhir. Katakan amin saudara. Ya kan?
seharusnya itu adalah sarana atau sebagai mimbar. Saudaraku, mimbar. Saudara, mimbar untuk apa saudara? Saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan. Katakan amin saudara. Ya kan? Saya kasih contoh seperti saudaraku. Alasan Tuhan kenapa mau angkat Ratu Esther menjadi ratu saudara di antara semua wanita. Saudara, karena Tuhan punya tujuan. Tujuan Esther harusnya bukan untuk jadi ratunya. Saudara ngerti maksud saya? Karena ada penugasan yang Tuhan beri kepada Esther. Yaitu apa? Menyelamatkan bangsanya, bangsa Yahudi. Katakan amin saudaraku. Daripada rencana jahat Haman. Katakan amin saudaraku. Itu poinnya sana. Harus kita lihat. Makanya dalam hidup kita saudara. Kekayaan. Boleh gak kita punya? Ya boleh. Tapi harus kita ngerti. Kenapa Tuhan kasih kekayaan ini. Yang kedua. Boleh gak Pak saya kejar jabatan? Boleh. Tetapi kita harus ngerti panggilan Tuhan. Kenapa kita harus menduduki jabatan ini? Untuk apa? Saya bisa ngerti. Katakan amin saudara. Jadi Alkitab itu tidak oh ini enggak kekayaan dah jangan ini kita cari Tuhan. Enggak abstrak gitu saudaraku. Karena tujuan Tuhan adalah dia tidak ingin satu pun binasa. Tapi semuanya beroleh hidup yang kekal. Dan dia bisa, saudara, itu bisa terjadi kalau saudara dan saya mau dilibatkan Tuhan. Ya kan? Untuk rencana yang besar ini. Jadi hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Saya ngerti katakan amin. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Seandainya saudara dapat kesempatan untuk memuliakan dirimu. Wah kamu sukses sekarang ya. Kamu bisa ini, bisa itu. Ini. Itu ujian. Saudaraku. Kenapa? Karena memang tujuan tertinggi hidup orang percaya adalah apa? Memuliakan Tuhan. Matius 5 ayat 16 saya tegasin lagi dah. Matius 5 ayat 16 ini perkataan Yesus buat kita. Ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya apa? Terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara ngerti kan? Hendaklah terangmu bercahaya depan orang baik. Bukan berarti saudara harus bawa lampu. Kemana-mana bawa lampu. Biar terang. Bukan. Arti terang di sini selalu adalah perbuatan baik. Orang bisa rasakan. Saudara ini adalah orang yang suka menolong, melayani, berbuat baik kepada banyak orang. Lalu orang yang menerima kebaikan hati saudara, perbuatan baik saudara, pertolongan saudara. Perhatikan sini saudara. Mereka bilang, mereka jadi kenal. Ya kan, Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Sudah pakai bapak ini, ibu ini. Karena kebaikan mereka, anakku bisa sekolah. Anakku bisa berobat. Aku bisa kenal Yesus, bisa ke gereja. Karena perhatian dia. Ketika aku susah. Ya kan, saya diajak ke gereja. Waktu saya masuk gereja, itulah hari pertama saya dengar firman Tuhan. Saya dilawat, dijamah. Dan sekarang saya jadi orang Kristen. Saya gak lupa kebaikan dia. Itu namanya terangmu bercahaya di depan orang banyak. Katakan amin. Lalu orang-orang itu memuliakan Tuhan. Saudaraku, itu yang harus jadi fokusnya. Saya kasih contoh Yusuf. Ketika Yusuf berdiri di hadapan Firaun, saudara. Hal itu merupakan satu kesempatan emas. Buat Yusuf, ya saudara, memuliakan dirinya, angkat dirinya. Semua pada gak bisa kan, Tuanku Raja, aku ini yang bisa. Aku tahu, gak ngomong kayak gitu dia. Walaupun boleh gak ngomong, ya boleh-boleh saja. Saudara, tapi Yusuf berkata apa? Bukan aku. Bukan aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Firaun. Kata-kata ini menunjukkan bahwa apa saudara? Perkataan Yusuf. Ini pertama yang saya lihat, orang ini hatinya. Di hatinya ada apa? Ada Tuhan. Gak mungkin orang keluar dikit-dikit Tuhan kalau hatinya gak ada Tuhan.
Karena apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati. Saudaraku, jadi kesimpulannya apa dong? Saudara saya bisa hidup memuliakan Allah. Bukan memuliakan diri kita. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Dan betul saudaraku, ya kan hati kita harus melekat sama Tuhan. Makanya pentingnya kenapa? Bukan cuma sekedar doa ibu bapak. Kita perlu diem sejenak manggil Yesus. Yesus engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa dalam hidup saya. Atur Tuhan, atur yang baik. Pakai aku, percayakan aku siap lakukan itu. Tuhan engkaulah juru selamatku Yesus. Sering diomong, dikit-dikit pikir ini karena Tuhan ya. Tuhan gimana Tuhan? Latihan hatinya melekat. Nah Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 15. Ini Mazmur kan ditulis oleh siapa saudara? Mazmur 91 nih. Siapa yang tulis? Bukan Daud, tapi siapa? Musa. Musa yang tulis. Saudara, ini orang yang gitu dekat. Dia berkata begini. Sungguh hatinya melekat padaku. Aku akan apa? Meluputkannya. Aku akan apa? Membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan aku akan apa? Jangan kita yang muliakan diri kita. Jangan kita yang angkat-angkat diri kita. Jangan suka klaim. Apalagi sesuatu yang kita gak kerjakan kita klaim itu. Ya ada, mungkin saudara punya saham 1%. Jangan diklaim seolah-olah itulah semuanya saudara. Karena ada banyak orang lagi 99. Biar Tuhan dia janji, aku akan memuliakan dia. Kalau Tuhan yang muliakan saudara, orang bengong. Kalau kita yang memuliakan diri kita sendiri, orang jadi lain rasanya, lain. Katakan amin. Jadi yang pertama hidup dalam terang kemuliaan ada apa saudara? Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Lihat lagi Daniel, kita lihat Daniel saudara. Setelah Daniel berhasil menyingkapkan mimpi Raja Nebo. Ini lebih sadis nih, Nebukadnezar. Kalau Firaun dia ceritain apa yang dia jadi mimpi, betul gak? Lalu Yusuf tinggal nafsirkan. Kalau ini raja, mohon maaf, ini agak gila ini. Terlalu sombong, terlalu narsis. Jadi dia bilang gini, aku mimpi semalam. Sekarang kau ceritakan mimpi aku, lalu kau terjemahkan. Kalau tidak bisa aku bunuh semua kau. Ini kan kalau enggak agak lain, enggak mungkin saudara. Betul enggak? Yang mimpi dia. Suruh kita yang cerita mimpi dia, mana bisa? Saudara, betul enggak saudara? Ini agak lain. Tetapi saudara lihat di Daniel, seseorang yang hatinya melekat sama Tuhan. Tuhan bukain. Karena yang kasih mimpi itu ada Tuhan. Tuhan kasih tahu ke Daniel apa yang jadi mimpi Nebukadnezar. Saudara, sampai Nebukadnezar itu terkesima. Oh betul sekali. Tak gitu loh. Ini karena bicara roh ya. Saudara, perhatikan. Sejahat-jahatnya manusia. Sesombong-sombongnya manusia. Saudaraku, tetap di dalam diri dia ada kekekalan. Ya kan? Allah memberikan kekekalan. Ngerti arti kekekalan saudara? Artinya apa saudara? Bahwa tetap ada kekosongan dan ketidakpuasan. Sekalipun seseorang punya apapun, jadi apapun. Ngerti saudara? Katakan amin. Ada ruang hampa. Yang kedua, manusia bisa berpikir masa lalu, masa kini dan masa itu kekekalan. Jejak kekekalan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, katakan amin. Yang ketiga, selalu manusia karena ada jejak kekekalan Allah, selalu hidupnya tuh cari makna. Aku gak mau kayak gini-gini aja nih. Aku mau lebih lagi, mau coba ada makna hidup. Yang ketiga katakan amin. Ya jadi Maslow itu teori Maslow saudara. Ya, yang pertama itu adalah tentang kebutuhan fisik. Ya kan makan, minum, segala macam sampai ke atas. Itu karena apa? Itu berdasarkan Pengkhotbah 3:11 sebenarnya. Ada kebutuhan manusia. Yang ya kan terus sampai kepada titik-titik rohnya. Sampai manusia itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sampai manusia itu ketemu dengan yang kekal. Apa yang kekal saudara? Allah sendiri,
firman Allah dan jiwa-jiwa. Katakan amin saudara. Sampai saudara di hati saudara, saudara bisa mengasihi Tuhan yang kekal. Saudara akan puas. Saudara bisa mengasihi jiwa-jiwa itu yang kekal, itu puas. Saudara mengasihi firman Tuhan yang kekal. Yang kekal itu 3. Allah, manusia, firman Tuhan. Kalau saudara cintai 3 ini, itu puas. Saudara berkata, aku cukup. Saya hidup ada rasa syukur. Kalau kita cinta uang, gak bisa puas. Cinta kerjaan, cinta karir, cinta pelayanan pun. Itu bikin bahaya itu. Cinta Tuhan, cinta firman-Nya, cinta jiwa-jiwa. Katakan amin. Itu kita bisa muliakan. Yang kedua, saudara, bagaimana hidup terang dalam terang kekekalan. Yang kedua adalah pandanglah masa depan dengan apa? Dengan iman, bukan dengan apa? Kekhawatiran, bukan dengan ketakutan. Saya mau kasih tahu gini saudara. Kita tuh tidak bisa milih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa apa yang harus terjadi dalam hidup kita. Betul tidak? Gak bisa kita pilih. Saudara, tetapi kita selalu dapat merespon dengan sikap hati yang benar. Saudara sudah tahu itu. Perlu didoakan ini. Supaya kita bisa merespon yang benar. Katakan amin saudara. Ya kan? Kita perlu doakan. Ya kan? Inginkan, doakan, dan lalu kita bisa dapatkan. Nah, orang yang tujuan hidupnya saudara hanya fokus untuk dunia ini saja. Perhatikan. Sampai gak mikir sampai kepada kekekalan. Gak mikir panjang. Pasti hidup kita akan mudah dikuasai oleh apa? Ketakutan, pesimis, cemas. Atau sinis. Tapi kalau kita hidup dengan perspektif kekekalan. Di mana tujuan akhir kita ada kekekalan bersama Yesus. Kita dapat hidup melangkah di bumi ini dengan apa? Dengan tenang, penuh pengharapan. Dan hidup kita bisa berdampak bagi apa? Kemuliaan Allah. Katakan amin. Nah, ya saudara. Jadi kalau kita mandang masa depan, pandanglah dengan iman. Katakan amin. Dasar firmannya apa? Ini Paulus ajarin kita. Sebab penderitaan ringan dia bilang. Kalau menurut saya sih berat. Paulus ini dia lagi sedang jelaskan tentang penderitaan yang dia alami. Saudara, dalam dia sebagai rasul, dalam dia melayani. Dilempar batu, kena karam kapal, kelaparan, kedinginan, kehujanan, dicambuk saudaraku, difitnah, ditinggalkan ketika dia butuh. Saudaraku, semuanya dia dapat lah. Dia bilang ini penderitaan ringan yang saya alami sekarang ini. Mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Ini yang buat dia gak takut. Ini yang membuat dia tidak khawatir. Ini yang membuat saudara tidak takut dan khawatir. Kata Nabi saudara, ini yang membuat kita tidak takut. Kenapa? Kita bisa memikir yang depan. Ya, seorang ibu. Kok bisa sih ibu? Udah makan belum? Belum. Ditambah lagi, aku sudah 2 malam gak tidur Pak. Kenapa? Ya kalau bisa sih sakitnya anak aku nih pindah ke badan aku saja Pak. Dasarnya apa? Saudara, cinta. Katakan namanya saudara, ini cinta. Cinta ini yang menggerakkan dia percaya. Dengan apa yang dia buat ini. Saudara bisa dapat di sini, katakan amin. Ya, saudara. Yang ketiga, gunakanlah hidup ini untuk apa? Mengumpulkan harta di surga. Jadi semua yang kita miliki di dunia ini, kita sudah tahu semua. Saudara, ya. Rumah, kendaraan, jabatan, bisnis, tabungan, suatu hari akan kita tinggalkan. Amin saudaraku. Namun ada satu hal yang tidak akan pernah hilang. Apa itu saudara? Apa yang kita lakukan bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Kesetiaan dan kebaikan itu gak akan pernah hilang. Amin saudaraku. Ini yang saya mau kasih. Jadi selalu dalam setiap kali saya layani ibadah penghiburan, beberapa dari saudara yang mungkin ikut, sering saya bicara apa? Saudara, ya kan dalam hidup kita ada 2 hal penting. Ya kan? Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah apa? Kematian. Selalu saya bicara itu.
Kelahiran itu di belakang kita. Kelahiran itu masa lalu. Kita nggak bisa rencanakan, menentukan, ya kan? Di mana kita dilahirkan, ya kan? Dengan orang tua, keluarga yang mana, suku apa, kita nggak bisa tentukan. Betul saudara? Amin. Tapi itu sudah terjadi. Tapi saya selalu katakan ini, kematian itu ada di depan kita. Saya biasanya jelaskan, karena kelahiran kita ada di sini. Kita bisa kumpul di sini. Karena ada kelahiran, kita bisa punya ini, punya itu. Kenal si A, si B, si C, sampai si Z. Kita bisa ke sini, ke situ. Itu karena kelahiran. Tapi karena kematian, kita akan tinggalkan semua yang kita sudah kumpulkan. Ya kan? Yang sudah kita kerjakan. Semua penghargaan, semua pencapaian, semuanya ditinggalkan. Bahkan saudaraku, setahun kemudian atau jangan-jangan 6 bulan kemudian, kita pun dilupakan. Saudara, tapi kematian masih di depan. Kita udah tahu mungkin di depannya itu adalah nanti malam, minggu depan, tahun depan, kita tidak tahu kapan. Tetapi kita masih bisa memberikan arti buat menjalani hidup ini sebelum waktunya berakhir. Katakan amin. Sekarang pertanyaannya adalah, saudaraku, ya kan, apa yang kita mau kumpulkan? Ya saudaraku, pujian-pujian manusia. Saudara perhatikan, habis-habisan minta supaya orang begitu bisa mengerti kita, suka sama kita. Habis dia ngubur kita, besoknya dia lupa sama kita. Betul? Kita sudah tuja si A, si B untuk dapetin kekayaan. Lalu kita harus tinggalkan kekayaan itu. Oke, kita nggak nuja Pak, aku kerja keras dengan benar. Ya, ingat saudara, ini hal-hal yang seperti ini kita perlu kalau kita belajar tentang. Saya sedang mau, kayak Tuhan kasih pesan buat saya juga pribadi. Saudara, ayo bersiap, berjaga-jaga sambil berdoa. Jangan ugal-ugalan. Sekarang kita dipertontonkan saudaraku, kehidupan di Indonesia khususnya, atau di dunia, ya kan? Mereka hidupnya ugal-ugalan dengan cara apa? Cara ngomong, ambil keputusan. Para pembesar-pembesar, pengecil-pengecil, semua ugal-ugalan. Betul saudaraku, kayaknya seperti kayak gak takut deh. Enggak. Tuhan bilang kumpulkan harta di sorga. Matius 6 ayat 19-20 katakan mengingat-ingatnya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tetapi kumpulkanlah bagimu apa? Harta di, pertanyaannya saudara, kalau saudara hidup dalam terang kekekalan, ya kan? Bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga? Caranya gimana saudara? Setiap kali kita mengasihi sesama kita. Setiap kali saudara melayani dengan tulus. Saudara membawa orang ke gereja, memberitakan Injil. Saudara memberi dengan murah hati. Saudara mengampuni orang-orang yang bersalah. Berusaha menjadi terang di tengah dunia. Kita sedang menanam sebuah benih yang bernilai kekekalan. Katakan amin. Jadi apa yang kita simpan di bumi ini, suatu hari kita akan tinggalkan. Tetapi apa yang kita tabur bagi kerajaan Allah, akan kita temukan kembali dalam kekekalan. Katakan amin. Jadi harta terbesar yang dapat kita bawa ke surga, itu bukan kekayaan. Melainkan apa saudara? Jiwa-jiwa yang disentuh oleh kasih Kristus melalui hidup kita. Melalui perbuatan baik kita. Melalui kesetiaan kita. Amin saudaraku. Saya ingin dorong saudaraku, ya. Saya mau dorong saudara, ayo kita kumpulkan harta di sorga. Harta di sorga. Ya. Ini bukan soal tentang uang, tentang itu tidak ada kaitannya semua. Saya sudah jadi Kristen dari ya hampir udah lebih dari 40 tahun saya jadi Kristen. Dari umur 17, saudaraku ya.
40 tahun lebih, hampir 50. Saya melihat saudaraku ya kan orang-orang yang melakukan ini. Saya melihat hidupnya sangat diberkati selama di dunia ini. Terang kekekalan. Amin saudaraku. Jangan ini kan. Yang keempat, yang terakhir. Apa saudara? Izinkanlah Tuhan membentuk karakter kita untuk kekekalan. Ya, seringkali ketika kita menghadapi kesulitan atau masa-masa sulit, penantian yang panjang atau penderitaan, kita selalu bertanya, ini saya sering, ya kan saudara, ini jadi doa saya, Tuhan, ya kan, kenapa kok saya yang harus ngalami? Kenapa harus saya yang ngalami Tuhan? Ya kan, seringkali kita tanya gitu. Kita mau cepat Tuhan robahlah keadaan ini, cobalah Tuhan. Tapi saudara harus tahu, seringkali Tuhan ingin ya terlebih dahulu mengubah bukan keadaan kita, tapi dia ingin ubah kita melalui keadaan itu. Kita mau keadaannya robah, yang susah jadi lebih mudah. Sakit cepat sembuhlah. Tapi Tuhan mau ubah kita lewat keadaan ini. Roma 28 ayat 28 sampai 29. Saudara, kebaikan yang kita, kadang-kadang gini, kita Roma 8:28 selalu kita kaitkan dengan hal-hal yang apa? Materi kan. Betul gak saudara? Wah datang kebaikan, makanya saya bisa dapat duit banyak Pak. Dapat loh Kak besar. Iya betul Pak. Tuhan turun. Itu tidak salah. Cuma pengertian yang sesungguhnya. Roma 8 ayat 28 tidak bisa dipisahkan dari ayat berapa? 29. Ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang maksudnya kebaikan agar karakter kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin saudara. Iya, sakit, kena kanker, baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Tetapi Tuhan bisa turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Kebaikan apa? Lewat penyakit kanker berapa orang jadi sadar. Oh iya, aku bisa mati toh. Itu pertama. Yang kedua, lalu menata hati. Dia tata hatinya. Dari kejam, kikir, serakah. Mulai rendah hati, minta belas kasihan. Kata Nabi saudara, itu contoh-contoh seperti itu. Satu hari saudara, wah kayaknya gak pernah gagal. Pegang duit terus. Wah kalau ngomong tuh nada tinggi terus. Karena orang kaya. Sukses. Orang dunia bilang sukses. Duitnya banyak. Segala macam berhasil terus. Satu hari kena masalah dalam hal keuangan. Ngerti saudaraku? Apa itu baik? Ya enggak baik lah. Habis semua jatuh. Sampai orang utang pun enggak bisa bayar. Apa baik? Enggak baik. Tetapi keadaan itu Tuhan bisa ubah untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Dengan cara apa? Dengan keadaan itu mengubah dia jadi apa? Lembut. Kalau ngomong tuh enggak ngegas terus. Ya kan? Enggak ngerasa kayak orang tuh semuanya di bawah dia. Karena sekarang dia udah di bawah. Jadi bisa lihat orang. Oh ya. Itu kebaikan saudara. Apakah Tuhan bisa pulihkan? Bisa. Saya baru kemarin sharing banyak hal. Ketemu seorang. Bener Pak. Waktu saya belum kenal Yesus. Saya belum jadi Kristen. Wah saya gas kalau ngomong ngegas. Pagi bangun lagi sungguh udah kebun binatang. Keluar semua segala macam. Sombong segala macam. Tapi setelah itu saya ngalami yang namanya turun. Bahkan minus utang. Malu sampai gak bisa bayar. Sampai orang tuh. Orang banget sampai. Dia bilang istri saya. Punya kutek apa. Itu istri itu utang belum bayar. Masih pakai kutek pula. Pakai kutek aja dimarahin dia bilang gitu. Pakai kutek beda boleh Pak. Sama kepala bank itu Pak. Dia ngomong kemana-mana. Dia cerita gitu saudara. Ya kan itu saya ngalami. Dan itu tuh ngeremukin dia. Semua bilang ya kan kau jadi Kristen. Mana hasilnya? Hasil orang teman-teman yang dunia itu yaitu duit. Tapi dia bilang aku dapetnya di sini loh. Hatiku bisa lembut. Aku bisa sayang sama istri. Aku bisa hidup tenang. Dan sekarang Tuhan pulihkan. Tuhan pakai dia, Tuhan percayakan dia. Untuk banyak hal. Dia bilang, aduh saya bersyukur sekarang. Ya kan? Tuhan tuh kasih saluran berkat. Enggak bikin saya pusing, stres. Dulu saluran berkat yang dari Tuhan bikin saya tegang. Bentar ditelepon, aparat, penegak hukum. Baju coklat muda, coklat tua.
Tapi sekarang enggak, dia bilang itu. Salurannya tuh lebih gede salurannya, tetapi nggak tegang, dia bilang. Saya dapat gak sini? Katakan amin ya. Jadi Tuhan tuh ubah. Kita mau cepat ubahlah keadaan ini. Cepat ubah. Kita mintanya cepat diubah. Tuhan enggak. Kau berubah dulu. Aku mau robah kau lewat keadaan ini. Setelah kau berubah lewat keadaan ini, maka aku akan ubah keadaan jauh naik. Saya sudah katakan amin. Nah ini seperti itu. Kayak Yusuf. Saudaraku. Itu kan sumur, rumah Potifar, penjara. Itu kan semua. Tapi di dalam setiap titik-titik itu saudara. Ada satu kata apa? Tuhan menyertai Yusuf. Ini saudara. Akhirnya apa saudara? Tuhan naik bawa dia ke istana. Tujuannya untuk apa? Untuk apa saudara? Keadaan-keadaan yang seperti ini tidak baik. Untuk membentuk, memproses daripada Yusuf. Coba saudara pernah gak kepikiran? Waktu Yusuf masih muda. Pasti omongannya tentang apa? Tentang mimpinya, impiannya. Dia ngomong mimpi terus. Wah mimpi dia. Ya orang yang dengar tentang mimpinya dia. Ayolah bungkam. Masukin sumur aja langgep mati. Jangan sering ngomong impianmu. Itu menggelitik, menggelisahkan banyak orang. Tidak semua orang bisa terima mimpimu. Katakan amin saudara. Wujudkan saja mimpimu. Lalu jadi berkat buat mereka. Katakan amin saudara. Itu kisah Yusuf itu cerita. Terlalu banyak cerita tentang mimpi. Akhirnya dia kena buang di sumur. Semasa tua dia gak pernah cerita tentang mimpi dia. Tentang dia. Semua dikit-dikit Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Sampai kepala rumah. Yang kepala rumah tangganya dia. Itu kan pejabat tinggi, dia punya kepala rumah tangga. Kayak saudara, ketika berjumpa, ya kan ketika saudara-saudara Yusuf, saudara mau balik. Dia bilang, kok uang untuk beli gandum, kok sekarang ada di karung. Saudara, orang Mesir itu. Saudara, pegawai istana daripada Yusuf. Ngomong tentang apa? Tentang Tuhan. Tuhan Abraham, Allahmu, Allah Yusuf. Itu memberikan harta terpendam buat kamu. Pakai enggak apa-apa. Itu karena siapa? Yusuf bukan khotbahi orang. Tapi hidupnya mengubah orang lain. Sehingga orang kenal Tuhan. Tuhan di Yusuf. Katakan amin. Dia tidak khotbah. Satu Mesir. Firaun, seluruh istana. Kenal Allahnya Yusuf. Dan hidup dengan apa? Dia tidak lagi membangun sekedar kebiasaan. Tapi udah seperti tradisi dan budaya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah. Dan Yusuf, saudara, dalam setiap keputusan-keputusan dia. Wah saudara, misalnya orang gak punya lagi gandum. Ambil uang. Gak punya lagi uang, mereka kasih ternak. Gak punya ternak, kasih tanah. Semuanya itu bukan untuk memperkaya diri dia. Padahal dia penguasa, betul gak? Untuk Firaun. Untuk Firaun. Dia bikin sistem saudaraku. Setelah itu, setelah udah gak punya apa, dia kasih benih. Setelah dia kasih benih, dia bilang, dia buat aturan. 20% dari hasil panen kasih ke Firaun. Rupanya sistem yang baik di tangan orang benar menghasilkan kemakmuran dan kehidupan. 400 tahun kemudian. Perhatikan saudaraku. Sistem yang baik ini berada di tangan Firaun yang jahat. Dipakai untuk perbudakan. Saya ngerti gak mas? Katakan ini semua tentang hati. Kembali hati. Izinkan Tuhan membentuk karakter hati sebenarnya hati. Gak usah jauh-jauh kalau bicara tata terus hati kita. Minta belas kasihan Tuhan. Kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Katakan amin. Jadi Tuhan tuh lebih tertarik membentuk siapa kita atau karakter kita daripada sekedar memberikan apa yang kita inginkan. Jadi karakter yang serupa Kristus itu adalah harta yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dirusak dan memiliki nilai sampai selama-lamanya. Ini tujuannya saudara. Awal-awal saya jadi gembala, doa saya dan kerinduan hati saya adalah gimana jemaat sakit cepatlah sembuh. Yang buntu-buntu cepatlah jadi kaya lah. Coba saudara lihat ya pengajaran saya. Makin tua
kayaknya kau udah mulai kurang Pak Sabta khotbah ini itu ya. Karena saya tahu ada hal yang penting. Saya sudah melihat banyak orang sakit disembuhkan sudah tidak ada lagi di gereja. Wong buntu-buntu yang Tuhan berkati sekarang wong kaya nian, tidak kati lagi di gereja. Ngerti saudaraku? Bukan berarti saudaraku, ya kan enggak semua mesti. Tapi kalau ini fondasinya dapat, saya yakin kebaikan kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara. Ini yang paling pentingnya. Karena kita udah lihat jalan 28 tahun. Katakan amin. Kita ngajarin. Jemaat-jemaat yang tetap tinggal dan Tuhan tambahkan sekarang makin lama makin penuh. Saudara yang jemaat mungkin rasa, iya Pak ibadah udah makin sesak. Sesak udah Pak. Dulu masih ada banyak ruang kosong gitu. Kita bisa taruh barang. Sekarang udah makin padat. Itu tanda penuaian jiwa. Saudara sedang juga dengan ketidaknyamanan makin padat. Ya kan saudaraku ya kan. Kita ingin rindu semakin banyak orang bisa diselamatkan. Sekarang jangan bukan tentang, makanya ini para hamba-hamba Tuhan nih. Jangan silau dengan orang-orang yang nampaknya hebat lalu minta dipuji-puji terus. Ngerti gak saya? Ya kan? Entah dia bertalenta atau dia banyak uang. Jangan silau, ajar dia hidup menurut terang kekekalan. Ya, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dengan iman bukan ketakutan. Bukan kekhawatiran. Ayo nabung harta. Di mana? Di sorga. Izinkan Roh Kudus bentuk karakter kita. Ketika tujuan akhir kita adalah kekekalan. Tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita hidup di dunia. Kita langkah kita lebih tenang. Penuh pengharapan. Dan hidup kita bisa berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Yesus. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku. Inilah yang Ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang mari kita siapkan diri makan perjamuan kudus. hati sebagai hamba yang mau taat Dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saudara tundukkan hati kita. Biar kita hidup dalam terang kekekalan. Ketika kita harus ambil keputusan-keputusan. Biarlah saudara coba berhenti sejenak, berdoa, tanyai Tuhan. Tuhan, apakah keputusan ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah keputusan ini membawa berkat, membuat aku menjadi berkat? Atau membuat aku menyesal, menjadi beban buat hidupku dan orang lain? Apa keputusan ini akan berdampak untuk aku makin bertumbuh secara rohani, makin kenal Tuhan? Atau menjauhkan aku dari hadirat-Mu? Coba saudara mulai doa hari ini. Tuhan. Biarlah ya Tuhan hidup kami ingin hidup untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau hidup untuk oleh karena itu biarlah hati kami melekat kepadamu ya Tuhan. Kami mau lihat masa depan kami dengan iman. Bukan dengan kekhawatiran atau ketakutan. Hari ini Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan waktu yang Tuhan beri. Talenta yang Tuhan beri. Bahkan kekayaan harta uang yang Tuhan titipkan ini. Ajar kami untuk bisa pakai Tuhan. Untuk melayani-Mu. Mengasihi-Mu Tuhan. Memberi dengan murah hati. Biarlah Tuhan kami ingin tabur ya Tuhan benih-benih. Ya Tuhan kekekalan. Benih-benih kebenaran ya Tuhan. Kami ingin nuai ya Tuhan hidup yang kekal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bentuk setiap kami Tuhan.
Kalau hari-hari ini Engkau sedang izinkan kami mengalami satu proses yang sangat berat, biarlah Tuhan ajar kami Tuhan untuk bisa melihat penderitaan ringan sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat ada Tuhan yang mengasihi kami. Kau mati di salib, darahmu dicurahkan untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu setelah akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, aku minta bungkuslah anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Lindungi Tuhan. Biar kami mau hidup. Engkau bukan mata hati kami untuk bisa melihat ya Tuhan kekekalan itu ya Tuhan. Kami hidup dalam terang kekekalan-Mu, perspektif kekekalan-Mu Tuhan. Kami setiap keputusan kami ambil, kami tidak mau berpikir pendek, hanya emosi sesaat, tapi mau berpikir panjang ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk bisa melakukannya Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap tangan-tangannya akan membawa persembahan untuk pelayanan di tempat ini. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin, amin. Tuhan berkati saudara.